Oke, balik lagi di channel Baba Education. Nah, di sini kita akan membahas contoh latihan soal untuk chapter 11 ya. Jadi ini untuk uji F-test untuk dua sampel untuk variance. Nah, jadi review lagi ya. Kalau misalkan untuk satu populasi itu ada 3 jenis pengukuran. Satu atau dua populasi itu ada 3 jenis, yaitu pengukuran mean, pengukuran variance, dan pengukuran proporsi. Nah, untuk yang pengukuran mean itu ada yang Z-test dan T-test. Untuk yang standar populasinya diketahui dan tidak diketahui. Nah, itu dibahas di bab 9 untuk yang mean sama proporsi. Nah, untuk di bab 10 itu adalah bahasan untuk dua populasi. Jadi ada dua variabel yang diujikan, terus kita ingin melihat apakah ada perbedaan rata-rata dari kedua variabel tersebut. Nah, ini mencakup perbedaan dalam aspek independen dan dependen. Itu ada di pembahasan di chapter 10. Nah, kemudian untuk di chapter 10 juga akan membahas tentang uh, adanya proporsi ya, jadi sampel proporsi. Jadi nanti ada diketahui dua proporsi tes, nanti kita ujikan. Kemudian di bab 11 sendiri yang difokuskan yaitu adalah uh, uji untuk variance ya. Di bab 11 itu akan membahas tentang uji variance baik untuk satu populasi maupun dua populasi. Nah, untuk yang sekarang itu kita bahas yang dua populasi menggunakan F-test. Jadi meskipun uh, yang diujikannya itu sekarang adalah variance-nya gitu. Apakah ada perbedaan variance dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, untuk hipotesis sendiri dia ada 3 macam. Ada yang sama dengan yang ini ya, yang dua variabel. Kemudian dua variabel yang untuk mean itu dia uh, hanya perbedaannya di sama dengan satu atau tidak sama dengan satu. Terus lebih dari atau kurang dari nanti dan kebalikannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Nah, lihat nih pembahasan soal. Jadi diketahui ada dua pemain basket ya, dua pemain basket ya. Jadi mereka bekerja keras dan konsisten ya terhadap performance-nya. Terus nah di sini ada skor-skor. Jadi mereka pengen pelatih ini ingin menguji gitu, menguji hipotesis apakah ada perbedaan ada perbedaan dalam hal konsistensi ya antar pemain. Nah, makanya diujikan variansnya, konsistensi. Ya. Karena dia di sini udah bilang ya, kita berharap ya to bring down the variance of the score. Jadi ingin melihat variansi dari masing-masing antar pemain, gitu, pemain pertama dan pemain kedua dengan tingkat signifikan 5%. Nah, sekarang masuk ke soal. Jadi kita tulis dulu hipotesisnya karena di sini dia cuman bilang ada atau tidak perbedaan, maka hipotesisnya ya menggunakan tidak sama dengan atau sama dengan. Sedangkan nanti ketika ada kriteria tertentu, misalkan lebih dari satu, jadi pemain pertama baik dari lebih baik 5 misalkan dari pemain kedua, nah itu bisa melakukan
pengujian lebih dari gitu atau kurang dari. Nanti tergantung tipe soal. Nah, ini eh, saya akan langsung bahas ke pengujian untuk menggunakan data analysis ya. Jadi kalau sebelumnya belum aktif data analysis, maka kita bisa pilih menu file, terus option, terus pilih add-ins, nah pilih go. Nah kita checklist analysis toolpack sama toolpack VBA, terus klik OK. Maka akan muncul di data adalah data analysis. Setelah muncul, kita bisa klik. Ini saya ambil contoh. Klik. Nah, pilih F-test to sample for variance. Terus klik OK. Nah, rank satunya kita blok dari player di untuk name-nya sendiri kita harus masukin ini player 1 terus player 2. Jadi nanti biar uh, muncul nih subjudulnya player 1 player 2. Nah, ketika kita memasukkan name di dalam angka, di antara angka, maka kita harus menceklis label dengan tingkat signifikan 5%, terus kita ambil contoh output ranknya adalah di sini. Nah, saya lihat nih. Nah, untuk pengujian kan ada dua cara ya. Jadi pertama membandingkan F hitung, ya, ini namanya F hitung, dan F critical atau F tabel. Ketika F hitung lebih dari F tabel, maka reject H0. Dan ketika F hitung kurang dari F tabel atau F critical, maka do not reject H0. Nah, p-value itu kita bandingkan dengan tingkat signifikan. Nah, tapi sini kan p-value-nya itu adalah 0,01 atau kurang dari 5%. Nah, artinya kalau p-value kurang dari 5%, nah, p-value kurang dari 5%, maka H0 ditolak. Lah, ini kan berarti beda ya sama eh, pengujian F. Kalau F itu H0-nya tidak ditolak, do not reject. Nah, ternyata p-value di sini itu kalau kita pakai ini kan dua arah ya, gitu hipotesis dua arah ya. Nah, kalau dua arah itu kita pakai F dis, kita hitung lagi sebenarnya. Bisa lihat tabel atau gampangnya nih pakai F dis, terus masukkan F-nya, degree of freedom untuk yang player 1, player 2. Nah, jadi nilai value sebenarnya adalah 0,98. 0,98. Jadi jangan terkecoh dengan value sini, lihat dulu. Cek dulu nih, kalau ragu pengambilan keputusan dengan value kita ragu, maka kita lihat dulu F hitungnya. Nah, ternyata F hitung itu lebih kecil dari F tabel, artinya H0 tidak ditolak. Tapi di sini kan P value-nya itu kurang dari F tabel, H0 ditolak seharusnya. Nah, antara F dan P itu secara ya, perhitung itu ya mesti sama gitu, tidak boleh ada perbedaan untuk menguji ya, menguji hipotesis gitu, menghasilkan hasil uji hipotesis itu tidak boleh ada perbedaan. Nah, makanya ini kita pakai rumus FDIS ya, untuk karena dia uh, di sini two way ya, karena ada sama dengan. Nah, karena sama dengan two way, maka value-nya itu kita pakai rumus FDIS atau F strip dis RT ya, itu sama aja. Itu nilainya 0,98. Jadi yang kita pakai adalah nilai yang 0,98. Artinya ini match ketika p-value lebih besar dari
signifikan 5%, berarti 0,98 lebih besar dari 5%, maka H0 tidak ditolak. Kan? H0 tidak ditolak. Nah, jadi match antara F dan F critical dan pengujian P. Nah, ini kalau misalkan, jadi kalau misalkan ragu untuk nyari P, ini benar nggak ya P-nya? Gitu, P-nya one tail atau two tail dan sebagainya. Lihat dulu nih ujinya, F-nya. Nah, F-nya itu kalau dia menunjukkan gejala ditolak, tapi ketika P-nya itu menunjukkan kurang dari 5% atau menunjukkan H0 ditolak gitu ya. Kalau kalau ini kan F-nya lebih dari kurang dari ya. Berarti H0-nya tidak ditolak, tapi P-nya itu ditolak. Nah, kita harus curiga nih, bener nggak p-value-nya. Nah, takutnya di soal itu dia minta juga menghitung p-value. Nah, maka p-value yang digunakan tuh bukan 0,015, tapi adalah berdasarkan perhitungan FDIS-nya. Nah, ketemulah 0,984791. Jadi match antara F hitung dengan p-value. Nah, barulah dapat disimpulkan bahwa F hitung kurang dari F tabel, maka H0 ditolak, dan p-value lebih dari signifikan 5%, maka H0 ditolak. Maka H0 ditolak artinya tidak ada perbedaan ya, inkonsistensi antara pemain satu dan pemain dua. Nah, itu untuk kesimpulannya. Nah, sekarang lihat yang kasus soal 12. Soal 12 itu membandingkan elektronik dan utilities. Jadi kalau di sini eh, tidak ada keterangan, jadi dia cuma bilang ujilah atau teslah jika populasi paret berbeda ya. Jadi ada perbedaan atau tidak. Jadi masih pakai konsep ada atau tidak ada dengan tingkat signifikan 5%. Nah, maka ini hasilnya sama. Tadi kita masukkan lagi ya ke data analyze, nanti pilih F-test, hampir sama dengan contoh yang pertama. Nah, sekarang lihat nih hasilnya. Nah, makanya pengujian yang paling aman itu adalah pengujian menggunakan FDIS ya. Ini tadi kan F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Ya kan? Jadi uji hipotesis itu ada dua cara pengambilan, sama dengan F hitung lebih dari F tabel adalah H0 ditolak, atau P value kurang dari signifikan H0 ditolak. Nah, H0 ditolak. Dua uji itu harus sama ya, antara uji satu dan uji dua. Nah, jadi nggak mungkin dalam satu pengujian itu berbeda kesimpulan antara F dan P. Nah, maka kita lihat F-nya di sini, F hitung lebih dari F tabel. Artinya H0 ditolak. Nah, kita lihat dari sisi p-value. Nah, kalau pengen memastikan ya, jadi jangan sampai kayak kasus yang nomor 31 tadi, ternyata p-value-nya bukan 0,15, p-value-nya adalah 0,98. Nah, itu kita lihat nih, kita pakai memastikannya amannya pakai rumus FDIS. FDIS terus F nilai F hitungnya, koma DF1 DF2 degree of freedom-nya. Nah, ketemulah 0,22672,127. Maka kesimpulannya bahwa kalau dia kurang dari 5% ini atau HO ditolak, artinya ada perbedaan varians antara kelompok elektronik dan kelompok utilities.
Nah, lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu diminta adalah sama ya, cuman ini lebih lebih lengkap. Jadi ini merupakan total total pendapatan ya antara Asia dan Amerika Latin untuk periode 2005 sampai 2009. Nah, untuk hipotesisnya dia bilang tentu istilahnya tentukanlah hipotesis untuk mengetes apakah varians di antara eh, varians di pendapatan varians di pendapatan eh, di Asia itu lebih besar Asia daripada di Amerika. Maka Asia lebih dari Amerika. Maka kita bisa pakai HA-nya adalah tanda lebih dari. Karena ini yang kita ujikan kan. Nah, terus kita masukkanlah datanya tadi dengan menu data, terus menu data analyze. Nah, maka ketemu ketemu nilai F-testnya. Nah, tadi ingat kita harus curiga nih, curiga ini antara F dan P ya. F-nya P, F dan P value-nya itu kan nggak match. Artinya apa nggak match? F hitung lebih besar, F hitung lebih kecil dari F tabel itu menyebabkan H0 tidak ditolak ya. Jadi do not reject. Nah, tapi P value-nya itu menunjukkan H0 ditolak. Berarti kan nggak sama nih. Nah, nggak sama tadi kita lihat pakai F-disk. Kita hitung dulu nih F-disk-nya. Nah, F-disk-nya ketemulah nilainya 0,4. Nah, tapi lihat, ini kan bukan sama dengan. Ya, kalau kita pakai sama dengan, kita bisa anggap F-disk ini adalah nilai p-value-nya. Ini kan, ini kalau kita pakai F-disk. Nah, jadi kalau dia sama dengan, kita bisa pakai F-disk-nya itu adalah sebagai p-value-nya. Nah, tapi di sini kan dia lebih dari ya. Dia bilang tuh lebih dari, maka F-disk yang dipakai adalah satu minus F-disk ini. Satu minus, bukan satu minus level sih. Satu minus dari F-disk. Minus F-disk. Ketemulah p-value-nya 0,95. Nah, ini kan jadi cocok nih. P-value lebih dari signifikan, maka H0 tidak ditolak. Atau F hitung kurang dari F tabel, maka H0 tidak ditolak. Jadi kesimpulannya itu sama gitu. Jadi jangan pakai yang 0,04 karena ketika pakai 0,04 itu jadi nggak match dengan tingkat signifikan kalau dibandingkan. Nah, sehingga eh, ketika disimpulkan maka HO tidak ditolak, artinya varians pendapatan Asia lebih kecil sama dengan varians pendapat Amerika karena pendugaan pertama adalah dia lebih besar ya, tapi ternyata H0-nya tidak ditolak. Nah, ketika H0 tidak ditolak maka itu adalah kebalikan dari hipotesisnya. Nah, kebalikan dari hipotesisnya adalah varians pendapatan dari pendapatan Asia itu lebih kecil sama dengan varians pendapat Amerika. Nah, itu sekian pembahasan untuk chapter 11 kali ini. Uh, Nanti akan dilanjut ke video berikutnya.